Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 atau kuliah hukum luar internasional 6D yang diampu oleh Dr. Malayati SH LLM. Izinkan kami ingin mempresentasikan dan juga sedikit membagikan hasil kerja kelompok dan diskusi kami terkait analisis sengketa Kepulauan Senkaku antara Cina dan Jepang di Laut Cina Timur. Sebelum saya masuk ke pembahasan, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan anggota-anggota kelompok. Yang pertama dengan saya sendiri, Muhammad Dana Ananda, NIM 1905-10016, dan kedua ada Aulia Rahmi 1905-10015, dan yang terakhir ada Wulan Ratnadila 1905-10017. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu kronologi kasus sengketa Pulau Senkaku antara Cina versus Jepang di Laut Cina Timur. Baik. Yang pertama sekali, sengketa kepemilikan kepulauan seluas 7 km persegi ini dimulai pasca Perang Dunia Kedua. Tetapi, dasar klaim masing-masing pihak sudah berlangsung jauh sebelum itu. Pada 14 Januari 1895, Kepulauan Senkaku kemudian ditetapkan menjadi dari Kepulauan Nansei Soto yang juga dikenal sebagai Kepulauan Ryukyu dan sekarang disebut sebagai Okinawa. Jepang mendirikan batas kedaulatan yang secara resmi memasukkan Kepulauan Senkaku ke kawasan Jepang. Berdasarkan Traktat Shimonoseki tahun 1895, setelah Perang Cina dan Jepang, Taiwan diserahkan kepada Jepang yang menjadi awal klaim kepemilikan Jepang atas Kepulauan Senkaku. Laporan PBB pada tahun 1969 yang mengungkapkan adanya kandungan gas alam dan minyak di kawasan sekitaran Kepulauan Senkaku atau Doyu memicu protes Cina terhadap klaim Jepang atas kepulauan tersebut. Berdasarkan estimasi pemerintah Cina, terdapat setidaknya 17,5 triliun kaki kubik gas alam dan 20 juta barel minyak di sana, setara dengan 1/5 cadangan gas alam di Cina. Kemudian pada tahun 1970, Jepang dan Amerika Serikat menandatangani perjanjian pengembalian Okinawa, termasuk Pulau Senkaku atau Doyu, kepada Jepang. Hal inilah yang kemudian diprotes oleh Cina karena Cina merasa bahwa pulau tersebut adalah miliknya. Sengketa ini semakin berkembang pada tahun 1978 ketika Jepang membangun mercusuar di Pulau Doyu untuk melegitimasi pulau tersebut. Ketegangan ini berlanjut ketika Jepang mengusir kapal Taiwan dari perairan Senkaku atau Doyowu. Meskipun protes yang terus-menerus dari Cina maupun Taiwan, namun tahun 1990-an Jepang kembali memperbaiki mercusuar yang telah dibangun oleh kelompok kanan Jepang di Senkaku atau Doyowu secara resmi. Sengketa tumpang tindih klaim antara dua negara ini berkembang menjadi ketegangan dan menimbulkan kerusuhan di banyak pihak. Tindakan pemerintah Jepang yang secara resmi memutuskan membeli dan mengalihkan kepemilikan Kepulauan Senkaku ke negara membuat situasi semakin memanas. Cina yang merespon tindakan tersebut dengan mengirimkan sejumlah kapal patrol ke wilayah sengketa sebagai bentuk penegasan antara kedaulatan negara. Respon Cina membuat ketegangan hubungan antara kedua negara meningkat drastis. Perdana Menteri Jepang membentuk satuan tugas untuk menangani masalah ini dan juga memanggil duta besar Cina guna menyampaikan protes. Ketegangan hubungan diplomatik antara Cina dan Jepang yang semakin memburuk menjadi sorotan dunia internasional yang mendorong sejumlah pihak untuk bereaksi, di antaranya Amerika Serikat. Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Leon Panetta, mengunjungi Beijing untuk berbicara dengan Menteri Pertahanan berbicara dengan Menteri Pertahanan Cina dan para pemimpin negara itu. Berlarut-larutnya sengketa antara kedua negara. Tegangan hubungan diplomatik antara Cina dan Jepang yang semakin memburuk menjadi sorotan dunia internasional yang mendorong sejumlah pihak untuk bereaksi. Di antaranya adalah Amerika Serikat. Amerika Serikat melalui Menteri Pertahanan Leon Panetta mengunjungi Beijing untuk berbicara dengan Menteri Pertahanan Cina dan para pemimpin negara itu. Berlarut-larutnya sengketa antara kedua negara tersebut berdampak buruk baik dalam sektor ekonomi maupun sektor keamanan. Sengketa tersebut menjadi ancaman serius bagi stabilitas perdamaian dan keamanan kawasan
dengan kemungkinan terjadinya konflik bersenjata di laut. Perjanjian keamanan antara Amerika Serikat dan Jepang secara resmi telah menyatakan bahwa persoalan Senkaku adalah berada di dalam cakupan perjanjian aliansi Amerika Serikat dan Jepang. Dengan demikian, apabila kedua negara tidak mampu menahan diri, dapat memicu konfrontasi bersenjata, maka akan melahirkan konflik yang jauh lebih luas dan melibatkan kekuatan militer besar dunia, terutama Amerika Serikat. Dasar klaim terhadap Pulau Senkaku antara Cina dan Jepang di Laut Cina Timur. Yang pertama ada dasar klaim Cina. Cina mengklaim bahwa Kepulauan Senkaku merupakan kepulauan yang tidak bersengketa, dikarenakan Kepulauan Senkaku merupakan wilayah warisan berdasarkan sejarah, geografi, dan hukum yang berlaku. Menurut Cina, catatan sejarah menunjukkan bahwa Cina sudah menemukan Kepulauan Senkaku dan menamainya Kepulauan Diaoyu pada abad 14 dan 15, dan Kepulauan Senkaku sudah lama menjadi bagian dari Ming, yaitu sejak 1368 sampai 1644, dan dinasti Qing, yaitu sejak 1644 sampai 1912. Secara geografis, Kepulauan Senkaku merupakan bagian dari kelompok Pulau Taiwan atau Formosa. Terlebih lagi, perairan di sekitar Kepulauan Senkaku telah digunakan sejak dulu sekali oleh nelayan Cina. Cina juga mengklaim bahwa mereka telah lama menjalankan kegiatan administrasi atas Kepulauan Senkaku. Salah satunya ialah termasuk pengawasan bajak laut. Jadi menurut Cina, pada tahun 1895, setelah perang antara Cina dan Jepang, Cina dipaksa untuk menyerahkan Kepulauan Taiwan atau Formosa kepada Jepang, bersamaan dengan seluruh pulau yang merupakan bagian dari Kepulauan Formosa, yaitu berdasarkan Traktat Shimonoseki. Jadi penyerahan ini juga mengklaim Kepulauan Senkaku. Selanjutnya, dasar klaim Jepang. Jepang mengklaim telah memiliki Kepulauan Senkaku sejak aneksasi resmi yang dilakukan pada tahun 1895. Nah, menurut Jepang, pada waktu itu Kepulauan Senkaku merupakan kepulauan yang tidak berpenghuni dan teritorius, yang artinya kepulauan tersebut tidak dimiliki oleh negara manapun. Nah, Jepang juga mengklaim bahwa mereka telah berulang kali melakukan survei di kepulauan tersebut, tepatnya pada tahun 1885, dan pada tahun 1895 barulah mereka menetapkan satu suku atas Kepulauan Senkaku. Penduduk atas wilayah yang tidak dimiliki oleh negara manapun adalah hal yang sah pada waktu itu. Meskipun begitu, menurut Cina dan Taiwan, Kepulauan Senkaku pada waktu itu merupakan bagian dari wilayah Cina. Nah, jika memang terbukti benar, maka aneksasi yang dilakukan Jepang menjadi tidak sah. Namun, situasi ini bisa diatasi jika Cina telah melakukan protes pada waktu aneksasi dilakukan. Jepang menyatakan bahwa sejak 1895, administrasi kepemilikan Pulau Senkaku selalu berada dalam kondisi damai, dan masyarakat Jepang sudah sering melakukan berbagai kegiatan di dalam dan di sekitar kepulauan tersebut, misalnya seperti beternak dan menangkap ikan. Selanjutnya yaitu penyelesaian sengketa Pulau Senkaku antara Cina dan Jepang di Laut Cina Timur. Penyelesaian sengketa Kepulauan Senkaku baik melalui jalur diplomatik maupun jalur hukum dianggap tidak dapat menyelesaikan sengketa yang tengah terjadi. Solusi yang paling tepat dapat ditempuh oleh Jepang dan Cina dalam menyelesaikan sengketanya adalah Joint Development Agreement atau yang disingkat JDA. Joint Development Agreement adalah perjanjian antara dua negara untuk mengembangkan sehingga dapat berbagi bersama dalam proporsi yang disepakati berdasarkan kerjasama antar negara dan ukuran nasional, minyak dan gas lepas pantai di zona yang ditetapkan, dari dasar laut dan tanah di bawah laut, dari landas kontinen di mana salah satu atau kedudukan kedua negara peserta berhak dalam hukum internasional. Alasan yang menjadikan JDA sebagai solusi penyelesaian sengketa Kepulauan Senkaku adalah bahwa JDA biasanya diaplikasikan untuk suatu sengketa di mana kedua negara mengklaim haknya atas wilayah yang sama dan keduanya sama-sama tidak berniat untuk menyerahkan bagian manapun dari wilayah tersebut. Meskipun tidak satupun dari kedua negara tersebut mempunyai hak penuh atas
dapat menggunakan joint development model of multiple subzone pada GDS yang telah dilakukan dalam GDS Jepang dan Korea Selatan. Delimitinasi zona tersebut adalah sebagai berikut. Perbatasan GDS harus melampirkan klaim garis median Jepang di sisi timur dan klaim landas kontinental Cina di sisi barat. Wilayah kedua, klaim tumpang tindih ini harus hampir sama satu sama lain sehingga kedua negara akan mengakui jumlah yang sama atas mil persegi di GDS. Masing-masing negara diperlukan untuk menominasi setidaknya satu konsensi untuk setiap subzone. Pemegang konsensi masing-masing dari kedua pihak membuat kesepakatan. Dalam kontrak tersebut, pemegang konsensi harus menyepakati pembagian pendapatan keuntungan pemegang konsensi akan dikenakan pajak negara masing-masing. Hal ini harus ditetapkan bahwa GDS tidak boleh merugikan hak-hak kedaulatan masing-masing negara atas klaim yang tumpang tindih. Proposal GDS di wilayah ini perlu diingat bahwa sebagian besar dari cadangan mineral terletak di sisi Cina dan landas kontinen Cina. Untuk jumlah tambahan lainnya masih di luar pengetahuan para ilmuwan. Keuntungan utama dari GDS model subzone ini adalah jumlah cadangan mineral di setiap subzone akan dibagi sama rata dan risiko ketidakpastian jumlah cadangan juga sama seimbangnya. Baik, sampai kita di kesimpulan dari presentasi kami kali ini yaitu penyelesaian sengketa Kepulauan Senkaku menurut hukum internasional dapat ditempuh melalui jalur diplomatik seperti negosiasi, mediasi, penyelidikan, konsiliasi maupun melalui hukum seperti Mahkamah Internasional dan Tribunal Internasional untuk hukum laut sesuai yang diatur di dalam Piagam PBB dan Konvensi Hukum Laut 1982. Selain dari cara penyelesaian di atas, terdapat cara penyelesaian yang dinilai lebih efektif dan tepat yaitu dengan menggunakan Joint Development Agreement atau JDA yang berupa perjanjian pengembangan bersama untuk mengeksploitasi sumber mineral yang terdapat di wilayah sengketa. Teman-teman penonton dari video dan channel YouTube kami sekalian, dengan dibacakannya penjelasan terakhir oleh teman saya, maka berakhir pula presentasi dan diskusi kita dengan tugas kami pada video kali ini. Semoga apa yang kami bacakan, apa yang kami presentasikan, apa yang kami jelaskan itu dapat menambah wawasan keilmuan teman-teman dan penonton sekalian. Semoga kawan-kawan dapat mengambil hikmah dan manfaat dari video kami ini, dan semoga kawan-kawan juga dapat membuang semua yang buruk tentang video kami kali ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada kawan-kawan penonton semuanya. Kami mohon pamit undur diri. Jangan lupa teman-teman like, teman-teman share, dan teman-teman subscribe. Terutama teman-teman share kepada media sosial kawan-kawan sekalian. Sekali lagi terima kasih. Kami bertiga undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum